Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana? Apalagi yang menyusahkan di hari ini gitu loh kan? Sebentar lagi juga kita mau ganti tahun ini. Kalian juga masih seperti ini pemikirannya, kacau juga nanti kalau ini terus-terusan tanpa bisa dibatasi. Ngeri juga efeknya menjelang akhir tahun ini. Padahal kita berharapnya itu pergantian tahun besok itu ada sesuatu yang menarik yang bisa dibahas oleh petinggi-petinggi di negara ini. Mungkin salah satunya bisa Galbay Nasional gitu loh. Tapi kalau di luar sana masih banyak yang bertanya, aku laku gimana? Kredivo gimana? Ini gimana? Ada DC atau tidak? Daerah mana yang dikunjungi? Ini kapan mau kelarnya? Ya, coba teman-teman semuanya sepakat. Benar nggak kita masuk ganti tahun besok juga berganti semuanya? Ya, tolong sepakat semuanya. Oke, kali ini yang mau kita bahas tentang gagal bayar, telat bayar, bahkan tidak bisa meminjam lagi di Aku Laku. Ini banyak banget yang bertanya kepada saya, Bang, gimana itu, Bang? Dan bagaimana kelanjutan soal pay later Aku Laku? Bagaimana juga kelanjutannya kalau kita tidak mampu lagi membayar Aku Laku menjelang akhir tahun ini? Ya, saya tanya dulu siapa yang bertanya seperti itu. Benar atau tidak ini tema yang saya ambil untuk membahas video kali ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan Anda, tepat atau tidak? Kalau sudah tepat, isi di dalam kolom komentar. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, bagi yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu. Yang belum mendukung boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Tentang telat bayar dan tidak mampu bayar di pinjol legal, ya, seperti kelas Aku Laku. Siapa yang tidak panik, yang tidak pusing, ya kan? Yang mana pinjol ini adalah pinjol raksasa banget gitu loh. Besar banget, hampir mereka menyeluruh saat ini, ada di setiap kota provinsi yang ada di daerah Anda masing-masing. Ya, umumnya mereka kan juga ada pay letternya itu. Ya, pembiayaan dan mereka ada di konter handphone. Tapi yang mau kita bahasnya bukan pay letternya nanti. Kita bahas dulu soal bagaimana kalau kita tidak mampu bayar, apa resiko yang akan kita dapat. Ya, oke. Saya tanya dulu sama teman-teman semuanya. Anda bertanya seperti ini, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, itu memang keadaan, memang fakta dari kehidupan Anda, atau Andanya memang tidak mau bayar? Karena kita harus bedakan dulu nih, antara tidak mampu dengan tidak mau. Ini berbeda jauh loh. Ya, Anda itu tidak mampu atau tidak mau, karena jawaban itu cuma Anda yang tahu. Ya, walaupun Anda bilangin sama saya tidak mampu, Bang. Saya kan nggak tahu isi kantong Anda berapa. Saya nggak tahu juga berapa jumlah tabungan Anda. Jadi kita itu harus prepare benar-benar. Anda yang lebih tahu di sana. Anda tidak mampu atau tidak mau. Kalau benar-benar tidak mampu, ya, bukan tidak mau nih ya, benar-benar tidak mampu, apa resiko yang akan kita dapat? Mungkin kita akan dihadapkan yang pertama ke BI checking dulu. Ya, kalau benar-benar kita telat bayar, kalau telat bayar saja mungkin kita akan ditelepon-telepon oleh debt collector, ditagi-tagi oleh debt collector internal, ya. Tapi kalau sampai kita gagal bayar, kemungkinan terburuk dari Aku Laku ini adalah nama kita masuk ke BI checking. Mengingat mereka memiliki dua izin, ya. Selain multi finance, ya, mereka juga ada P2P lending. Mereka selain dengan pay letter ada P2P-nya. P2P yang benar-benar aplikasinya itu ada di Asetku. Tapi Aku Lakunya juga menawarkan P2P lendingnya. Ya, kemungkinan terberat atau kemungkinan terburuk atau risiko yang paling buruknya nama kita masuk ke dalam BI checking, entah itu di urutan call berapa, itu hanya OJK yang tahu. Itu resiko yang tertulis kalau benar-benar sudah tidak mampu bayar. Ya, ini bukan telat 1 hari 2 hari nih, bukan telat 1 minggu 2 minggu, bukan telat 1 bulan 2 bulan, tapi memang sudah berbulan-bulan nama kita masuk ke dalam BI checking. Ya, paling tidak kalau kita sudah telatnya 1 bulan 2 bulan, skor kredit kita atau kredibilitas dari kredit kita itu akan menurun. Ini resiko dari Aku Laku. Resiko yang tidak tertulis, Bang. Nah, ini yang jadi masalah. Resiko yang tidak tertulis ini. Dan inilah yang selalu saya keluhkan kalau sudah membahas yang namanya Aku Laku. Apa itu? Persi penagihan.
sampai detik ini persi penagihan mereka itu masih banyak yang belum berubah. Ya, oke, dari penagihan via telepon, via WhatsApp mungkin sudah berkurang. Ya, karena kita tidak mendengar lagi nama Martinus, Marlius, Aquarius, atau apalah, atau Neptunus, Pluto. Kita nggak dengar lagi nama-nama itu. Tapi kunjungan-kunjungan mereka ke lapangan seringkali terjadi perdebatan-perdebatan dengan para debetur. Ya, apalagi debetur bertanya soal idikar, bertanya soal surat kuasa, bertanya soal sertifikat profesi penagihan. Seringkali terjadi perdebatan, ya. Padahal hal-hal ini kan hal-hal wajib yang disampaikan oleh OJK. Kalau ada debt collector yang datang ke rumah, harus dilengkapi dan wajib, ya, membawa idikar, membawa surat kuasa, membawa sertifikat profesi penagihan. Dan itu adalah hak dari si debitur untuk bertanya. Kenapa? Karena hutang piutang ini adalah privasi. Yang terjadi adalah sering terjadi perdebatan, sering terjadi kontra di lapangan, banyak juga penekanan. Contoh, kalau kami tunjukkan apakah Anda mau bayar lunas, konsepnya bukan bayar lunas dulu, karena ini hutang piutang ranahnya privasi. Nggak mungkin dia berbicara dengan Anda yang tidak ada hubungannya dengan hal itu. Ya, kan tujuan kita itu, benar atau tidak dia diperintahkan oleh perusahaan dia untuk mengunjungi kita sampai ke lapangan. Kalau benar, apa hal-hal yang menguatkan? Bukan hanya sebatas ucapan, bukan hanya sebatas telepon ke kantor, bukan itu poinnya. Ya, itulah yang perlu diperbaiki oleh sekelas Aku-Laku, mengingat mereka adalah aplikasi yang sangat besar, ukurannya menjadi contoh bagi aplikasi lainnya dalam sesi penagihan. Ya, itu buat teman-teman semuanya yang bertanya soal Aku-Laku, apa resiko terberatnya kalau kita telat bayar bahkan sampai gagal bayar berbulan-bulan, ya. Resikonya adalah nama kita masuk ke dalam BI checking, itu resiko terberat. Ya, kalau resiko tambahannya ya mungkin kita disibukkan dengan panggilan telepon, SMS, WhatsApp, email, mungkin itu sudah berkurang. Karena kemarin-kemarin Aku-Laku kan juga sudah di stop dari pay letternya oleh OJK. Jadi persi penagihan seperti ini sudah mulai berkurang. Dan berkurangnya cukup banyak banget. Dan mudah-mudahan ini bisa melahirkan pola-pola penagihan yang benar-benar berkualitas buat kedepannya. Oke, tentang pay letter. Bagaimana dengan pay letter Aku-Laku? Apakah benar Bang masih ditutup? Sampai detik ini, pay letter Aku-Laku belum ada kelanjutan informasi yang jelas dari Otoritas Jasa Keuangan. Kalau informasi yang dulu memang benar bahwa pay letter Aku-Laku, baik itu pengguna baru maupun pengguna lama, itu dihentikan dalam peminjaman. Ya, jadi Anda untuk melakukan peminjaman baru, ya, atau menggunakan pay letter Anda untuk kedepannya itu memang dibatasi oleh OJK. Ya, tapi hanya untuk peminjam. Ya, kalau orang yang mau membayar tidak ada dibatasi. Kalau pembayaran ya tetap aja, kalau Anda mau bayar ya bayar. Kalau mampu bayarkan, kalau tidak mampu ya jangan gali lubang tutup lubang. Yang dibatasi hanya melakukan peminjaman. Ya, bukan semua praktek mereka dibatasi, tidak, ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman semuanya yang saat ini lagi telat bayar atau tidak mampu bayar khususnya di Aku-Laku. Jadi tolong ya, kan walaupun saat ini mungkin DC lapangan sedang berada di wilayah Anda, ada DC lapangan atau ada pihak ketiga, saya berharap tolong berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Memang wajib kita mempertanyakan kelengkapan surat-surat mereka. Jangan ada yang ketakutan satupun. Ya, kalau bisa 2024 nanti kita sepakat semuanya, kita robah pinjaman online ini menjadi offline. Bagaimana ceritanya Bang merubah online menjadi offline? Kita stop pembayaran online semuanya, walaupun Anda mampu bayar, kita stop pembayaran online, kita minta mereka untuk datang ke rumah satu-satu dengan catatan ketika kita melakukan pembayaran harus lunas di aplikasi. Ya, dengan seperti itu kita bisa membatasi potensi-potensi penipuan buat kedepannya. Ya, tentang mungkin kita sudah mengumpulkan uang, sudah capek-capek bekerja, kita lakukan pembayaran, duit kita nggak tahu hilangnya kemana.
Ya, dengan seperti itu kita bisa mengatasi buat kedepannya kalau teman-teman sepakat juga. Ini aja saya perhatikan masih banyak yang bertanya kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi, ini aman atau tidak, ada DC atau tidak. Kayak mana kita mau merubah online ini menjadi offline? Sementara satu-satunya lawan pinjaman online adalah di offline kan. Ya, tidak ada lagi yang membayar melalui virtual account, tidak ada lagi yang membayar melalui aplikasi. Bayarnya manual semuanya. Supaya apa? Benar-benar kita menciptakan di 2024 nanti pinjol yang benar-benar berkualitas. Nggak seperti ini. Kalau seperti ini kita juga kebingungan. Ketika kita dibenturkan dengan satu masalah, kita nggak tahu nih harus melapor kemana. Ke OJK nggak pernah ditanggapi. Ya kan? Ke AFPI apalagi di dalam tubuh AFPI hari ini itu pemilik pinjol semua. Jadi kita bingung juga. Bagaimana skema pengaturan mereka, kita juga bingung. Di dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, petinggi-petingginya itu adalah pemilik-pemilik dari si pinjolnya. Itu kebanyakan gitu loh. Jadi walaupun mereka prosedur, walaupun mereka SOP, tetap aja pemikiran kita mereka akan menyimpang dari hal itu. Mengingat yang mengatur itu adalah pemilik pinjolnya sendiri. Benar atau tidak? Dari teman-teman semuanya. Ya, jadi sama-sama kita berdoa aja. Mudah-mudahan karena ini suasana juga mau pilpres ya, mau pemilu juga. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih jadi presiden nanti tolong dibenahi dulu masalah pinjaman online. Walau gimana pun, pinjaman online adalah masalah serius bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Masalah yang sangat serius. Mengingat di Indonesia literasi masih kurang dan masih banyak yang awam juga. Habis itu tidak ada ketentuan hukum yang jelas dari si pinjol ini. Masih abu-abu dan kita berharap di pemimpin kita yang baru, siapapun nanti di antara 3 pasangan presiden yang ada, siapapun yang menjadi presiden, tolong sematkan program membersihkan pinjol atau menyelamatkan masyarakat Indonesia dari pinjaman online yang menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu aja sih, sisanya dari teman-teman semuanya harus kompak juga. Jangan sampai gali lubang tutup lubang lagi. Stop semuanya. Kalau memang sudah tidak mampu ya oke, nggak ada masalah. Tahan sampai di situ. Ya, jadi kalau Anda bertanya soal risiko gagal bayar di Aku Laku per Desember 2023, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.